Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una وزدنا علما والحمد لله على كل حال. قال الإمام الحبيب عبد الله بن الحداد رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وبعلوم سائر السلف الدارين آمين. ومن المندوب إليه تحسين الصوت بالقرآن. Wa minal mandubi ilaih, dan termasuk yang dianjurkan, disunnahno, yang termasuk ditekankan, tahsinus sauti bil Quran, membaguskan suara dengan Al-Quran, yakni suaranya dibagusno. Wahwa dan itu tahsinus saut bil Quran itu mu'inun, itu membantu ala huduril qalb, untuk hadirnya hati bersama dengan yang dibaca. Wa khusyu'i, dan membantu kekhusyuannya al-hati. Wa huznihi, dan susahnya hati ketika membaca hal-hal yang memang mungkin kita sedih karena kita belum bisa melaksanakannya umpamanya. Wa ba'ithun ala husnil istima', memperbaiki suara, membaca dengan suara yang baik, ini termasuk bisa mendorong, ba'ithun mendorong ala husnil istima', untuk mendengarkan dengan baik, atas bagusnya mendengarkan Al-Quran. Wal isgha' ilal Quran, kepada Al-Quran. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hassinul Qur'ana bi aswatikum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hassinul Qur'ana bi aswatikum, berbagusilah Al-Quran dengan suara-suara kalian, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Wa qala alaihi salatu wasallam, man lam yataghanna bil Quran falaysa minna, barang siapa yang tidak asalnya hina, yakni melakukan tidak memperbaiki suara dengan Al-Quran, falaysa minna, maka dia tidak termasuk kita. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang jayyid. Wa qala alaihi salatu wassalam fi ma'aridi thana, dan Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda fi ma'aridi thana, dalam pujian, dalam bentuk pujian, al-Abi Musa al-Asy'ari, terhadap Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Waqad sami'a, sedangkan beliau Rasulullah telah mendengarnya, yaqra'ul Quran, sedang membaca Al-Quran, bisautin hasanin, dengan suara yang bagus. Laqad utiya mizmaran min mazamiri ahli Dawud, dia benar-benar telah diberi Abu Musa al-Asy'ari telah diberi seruling dari seruling-serulingnya Abu Dawud, keluarganya Nabi Dawud, yakni keluarga ahli Dawud. Nabi Abi Musa al-Asy'ari diberi suara yang bagus, kayak suaranya dari suara-suara bagus milik Ali Dawud, keluarganya Nabi Dawud. Nah, ini suara Nabi Dawud terkenal dengan bacaan bagus, maka dia diberi suara bagus kayak suaranya Nabi Dawud. Kadang kadang adalah yang dimaksud adalah dia sendiri, keluarga Nabi Dawud, yakni Nabi Dawud sendiri. Walakin yang bagi ayyakuna dzalika tahsin ala wajhin yaliku bi ta'zimil Quran wa ihtiramih, tapi sayugjanya memperbaiki suara tersebut, membagusi suara tersebut, ini ala wajhin, dzalika tahsin, memperbaiki itu ala wajhin, dengan sesuai dengan cara, yaliku, yang patut, atau yang patut bi ta'zimil Quran, dengan mengagungkan Al-Quran wa ihtiramihi,
dan mengagungkannya dan menghormatinya yang sesuai dengan pengagungan terhadap Al-Quran, tidak seperti lagu-lagu yang kayak nopo salon dangdut suara apa. Nah ini yang biasa terkenal dengan itu adalah suara-suara yang memang digunakan untuk maksiat, yang untuk nopo untuk huru-hara, bihaitsu la yushbihu bil ghina, di mana pembacaan itu tidak mirip dengan ghina lagu-lagu, wa insyadil asy'ar, dan tidak mirip dengan menyenandungkan syair-syair, bil alhan, dengan nada-nada, ini dengan nada-nada syair, dengan nada apa jenis niki lagu, enggak. Kama yaf'alu dzalika ba'dul aghbiya, sebagaimana yang dilakukan itu oleh sebagian orang-orang bodoh. Kalau kita kemarin langgam Jawa langgam Jawa, sebenarnya kita juga enggak tahu apakah langgam Jawa itu pasti akan memicu perselisihan di sini, karena langgam Jawa itu apakah itu hanya dipakai untuk apa namanya niki, untuk sinden-sinden dan terusnya yang konotasinya adalah buruk, atau memang ya tidak. Saya tidak tahu apakah apa namanya niki lagu-lagu seperti itu. Tapi jelas gini, kalau lagu langgam Jawa itu kayak lagu apa, kayak orang Sudan bacaannya, ini juga sama, jauh daripada, kalau kita dengarkan ini jauh daripada bacaan-bacaan yang kita dengar, bahkan mirip dengan kayak langgam Jawa, mirip, ada kemiripannya. Nah ini kan yang dilarang adalah kalau memang ini adalah merupakan simbol kebiasaan orang-orang yang memang digunakan untuk lagu-lagu yang memang untuk apa, untuk hal-hal yang nggak pantas biasanya, maka ini juga nggak, banyak ulama yang mengharamkan seperti di sini. Ya, tidak melarang, jangan mirip dengan lagu-lagu dan penyanandungan syair-syair yang lebih kepada kadang-kadang syair-syair yang nggak benar. Kalau nggak ada itu ya nggak ada salahnya, nggak ada salahnya. Ini yang pertama, tajwidnya harus benar, pertama ya, tajwidnya benar. Karena kita melihat dengan kapan ngrungokno napa lagu ni wong Sudan, pasti akan didengarkan dengan seksama, akan mirip dengan langgam Jawa. Ini pasti memicu perselisihan yang jelas. Apa titik temunya, titik yang saya yakin disepakati bahwa di sini tidak ada merendahkan Al-Quran karena digunakan untuk lagu-lagu yang biasanya dibuat untuk untuk lagu-lagu yang mungkin untuk dangdut umpamanya, untuk ini yang memang jauh daripada kekhusyuan. Tapi kalau itu sebuah kekhusyuan, saya ini yang perlu diteliti, apakah langgam Jawa itu ini, karena di mana, di Solo, di sekitar sana itu juga dulu adanya juga kayak gitu, suaranya kadang-kadang yang memang langgam Jawa. Mungkin di sana tidak ada itu, memang koyok ngono, memang cara nadanya seperti itu. Jadi kita tidak bisa menghukumi menurut saya, menurut pemahaman saya tidak bisa menghukumi 100% kecuali orang itu meneliti dulu. Ini sebenarnya ini termasuk kategori di sini apakah yusbihul ghina, yakni itu memang sudah menjadi itu memang benar-benar hanya untuk ghina saja, tidak untuk yang lain. Seperti itu. Ya. Qala, adapun masalah dibantah itu dengan logat Arab, itu kan hurufnya makhrajnya benar, paling penting kan gitu kan, makhrajnya benar, ininya benar. Adapun baca ya sesuai dengan, pasti wong Jawa ya mesti ikute ya wong Jawa, pasti ilate wong Jawa. Wallahu wa yanbaghi an takuna fi hali tilawatika al akmalil ahwal min at-taharah, wa yanbaghi an takuna fi hali tilawatika al akmalil ahwal, wa yanbaghi, dan sayukja antakuna fi hali tilawatika, kamu ketika membacanya
dalam keadaan membaca kamu al akmalil ahwal, dalam keadaan yang sempurna, lebih sempurnanya keadaan kamu. Minat toharoh, yaitu harus bersih, harus dalam keadaan suci. Wastiqbalil kiblah, ngadep kiblat. Wasukunil jawarih, dan tenangnya anggota badan ketika membaca. Waqillatil iltifat, dan sedikitnya menoleh. Ma'ajam ilham, bersama dengan mengumpulkan kemauan hati, mengumpulkan hati kita sejog hati, yakni kemauan hati-hati kita dikumpulkan ke situ, curahkan konsentrasi. Watar kita friqin nazar, dan meninggalkan memecah-mecah pikiran, tidak mikir ke sana mikir ke sini. Wa antakuna nadhifal badan, dan kamu dalam keadaan nadhifal badan, bersih badannya, wathiyab pakaiannya, wal makan dan tempatnya, thayyibar raihah, wangi baunya. Wa hadha huwal akmal al afdal, dan ini adalah yang paling sempurna dalam afdal seperti ini. Ini saya ingat dulu itu orang-orang salaf itu ketika membaca kitab-kitab agama pemeneh Al-Qur'an benar-benar ngadep kiblat. Bahkan dulu ngarang kitab saja itu wudu dulu. Kadang kalau mengarang kitab niku salat dulu, kayak menghadapi, yakni mereka apalagi Al-Qur'an ya. Itu dalam mengarang kitab saja loh, wudu dulu, ini dulu. Makanya banyak yang ilmu mereka benar-benar manfaat besar. Karena benar-benar ilmu ini artinya penghormatan kepada ilmu itu sangat besar, apalagi Al-Qur'an. Kalau kita sekarang wis saenake dhewe, kadang sambil tiduran, kadang sambil ini. Ya kita tidak mengatakan itu buruk sebagian di sini. Walau annal qari'ah, dan andai kata sesungguhnya orang yang membaca wa huwa muhditsun, sedangkan dia dalam keadaan tidak mempunyai wudu, dalam keadaan berhadas, tidak punya wudu, wa ghairu mustaqbil qiblah, dan tidak menghadap kiblat, au huwa qaimun, atau dia dalam keadaan berdiri, au sairun, atau berjalan, au muttaji'un, atau tiduran, jaza dzalik, itu boleh. Walahu fitilawat hifadlun wa thawab, dan dia mempunyai, dan untuknya dalam pembacaan Quran itu ada fadil, ada anugerah dari Allah, ada thawab, ada keutamaannya, ada thawabnya. Walakin duna thawabiman yakunu ala ma dzakarna, tapi duna thawabiman, di bawah pahalanya orang yakunu yang dia ala ma dzakarna, netepi apa yang kami sudah sebutkan, yaitu min husnil adab, yaitu bagusnya adab, wa kamalil hayat, dan sempurnanya keadaan. Tidak seperti yang pertama, tapi tetap dapat pahala. Tapi seperti itu tadi, seseorang itu akan bisa menerima ilmu, kemudian dia menjalankan sesuai dengan kesiapan dia dalam jalankan, dalam menerima ilmu tersebut. Kalau persiapannya benar-benar persiapan, ini adalah Allah yang ngendika. Kalau persiapan berarti kan tahu benar-benar ini yang Allah yang ngendika, ini adalah dari Allah, langsung diturunkan sesuai lafadznya dan seterusnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika seperti itu, maka dia siap untuk menjalankan apa yang dibaca, lebih siap daripada orang yang sambil tiduran, sambil ini, sambil ini. Tapi semuanya ada pahalanya. Bahkan kalau sudah terkeselan lungguh sambil tiduran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, itu orang-orang yang berzikir kepada Allah, berdiri, duduk, tiduran, selalu berzikir, tetap dapat pahala. Gak bisa dikatakan makruh. Tidak bisa dikatakan makruh sambil jalan baca Al-Quran, makruh apa enggak. Dalam keadaan hadas asghar makruh apa enggak, dapat pahala tetap. Tapi di sini hanya menunjukkan bahwa kalau memang bisa seperti itu, pasti berkahnya sangat banyak.
Tsumma alamu rahimakumullah, kemudian ketahuilah rahimakumullah anna qari al-Quran, sungguhnya orang yang membaca Quran wa hafidhahu dan menghafal Al-Quran indallah bimakan. Ini mempunyai bimakanin, tempat tersendiri indallah, di samping Allah, punya tempat sendiri di samping Allah. Ini punya tingkatan yang tinggi. Qala alaihi salatu wassalam alladzi yaqra'ul Quran wa huwa bihi mahirun ma'as safaratil kiramil bararah. Alladzi, orang yaqra'u yang membaca Al-Quran wa huwa bihi mahirun, sedangkan dia dengannya mahir, pintar, itu ma'as safarah, bersama dengan malaikat penulis-penulis, al-kiram yang mulia-mulia, al-bararah yang bagus-bagus, yang baik-baik, bersama dengan para malaikat pencatat-pencatat yang tinggi. Ini kedudukannya. Walladzi yaqra'uhu, dan orang yang membaca Al-Quran wa yata'ta'u fihi, dan kerepotan membacanya, kerepotan, wa huwa alaihi syak, dan Quran baginya itu berat bacanya, lahu ajran, dia mempunyai atau dia mendapatkan ajrani, 2 pahala. Kalau yang pertama sudah bersama dengan, tidak bisa dibayangkan tinggiannya, yang kedua ini tetap dapat 2 pahala. Wa qala alaihi salatu wassalam ahlul qur'ani hum ahlullahi wa khassatuh. Ahli Quran, orang yang hafal Quran, itu adalah ahlullah, ini orang khususnya Allah, wa khassatuh, dan orang khususnya Allah. Ila ghairi dzalika, dan yang lain-lain dari hadits-hadits minal fadail, yang menunjukkan keutamaan-keutamaan allati waradat bihal akhbar, dan fadail-fadail yang lain yang waradat, yang datang biha dengan fadail tersebut, al akhbaru, hadits-hadits al katsira asyairah, hadits-hadits yang banyak yang masyhur tentang fadail orang-orang yang penghafal Al-Quran. Walakin yambaghi liqa'il Quran ay ya'rifa lil Qur'ani haqqahu, tapi juga harus bagi baca Al-Quran, orang yang hafal Quran, untuk mengetahui haknya Al-Quran, wa ma yajibu lahu, dan apa yang wajib untuknya, dan menghormati, mentakzimi yang wajib baginya untuk menghormati Al-Quran, wa ma yata'ayyanu alaihi minal akhdhi bihi wal amali bima fihi, dan saya terlihat mengetahui apa yang wajib kepadanya, menjadi fardu ain baginya untuk mengambil Al-Quran, yakni mengambil ilmu Al-Quran, mengambil petunjuk-petunjuk Al-Quran, wal amali bima fihi, dan mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran, wa ma arsyada ilaihi min jamilil awsaf wa karimil akhlaq wa sahilihil amal, dan mengamalkan apa yang Al-Quran menunjukkan ilaihi, wa amalan, dan perkara arsyada Al-Quran menunjukkan ilaihi kepadanya, yaitu min jamilis awsaf, yaitu sifat-sifat yang baik, wa karimil akhlaq, mulianya akhlak, wa salihil amal, dan amal-amal yang soleh. Bagi Al-Quran, bagi pembaca Al-Quran, bagi orang yang hafal Al-Quran, ini harus mengetahui hak-hak Al-Quran, apa yang wajib untuknya, apa yang memuliakan, mentakzimkan Al-Quran yang wajib padanya, dia harus tahu itu, dan dia harus tahu apa yang menjadi wajib baginya, yaitu mengamalkannya dan mengamalkan petunjuk-petunjuknya. Wa hadza wa in kana matluban, ini hukum seperti ini semua wajib mengamalkan Al-Quran, semua wajib, orang wajib mengambil petunjuk-petunjuk Al-Quran, wajib. Hadza, hukum-hukum seperti ini, wa in kana matluban min amatil muslimin, walaupun ini juga dituntut dari semua orang Islam, fahuwa ala qari'il Quran aujabu wa akad. Maka hukum seperti ini mengamalkan Al-Quran bagi atas pembaca Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, ini lebih wajib dan lebih ditekankan. Wa huwa bihi ajdar wa aula, dan dia orang yang menghafal Al-Quran ini lebih pantas, lebih patut untuk mengamalkan kewajiban-kewajiban di atas itu. Li fadlihi wa fadli ma'ahu, karena di keutamaan dia sudah hafal Al-Quran, wa fadli ma'ahu, dan karena keutamaannya apa yang bersamanya, apa yang dimilikinya, yaitu kitabullah, wa bayyinatihi, dan penjelasan-penjelasan Allah, wa hujajihi, dan hujah-hujah Allah subhanahu wa ta'ala yang ada dalam Al-Quran, karena dia sudah ngerti Al-Quran, dia menghafal petunjuk-petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, dia hafal hujah-hujah Gusti Allah untuk orang-orang yang tidak taat kepada Allah, dan untuk diamalkan kepada orang-orang yang mengakui hujah-hujah tersebut yang bersamanya semuanya. Maka dia lebih wajib
untuk mengamalkan apa yang di dalam Al-Qur'an. Qala Umar radhiyallahu taala anhu, ya ma'syarul qurra. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu berkata, ya ma'syarul qurra, wahai orang-orang pembaca Al-Qur'an, hai orang-orang yang hafal Al-Qur'an, irfa'u ru'usakum, angkat kepala kalian, faqad wadhaha lakumut thariq, karena sudah jelas untuk kalian jalan menuju Allah, jalan menuju surganya, jalan menuju anugerahnya, ini sudah jelas bagi kalian. Angkat kepala kalian, wastabiqul khairat, dan berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan, untuk berjalan di atas kebaikan, untuk mengejar kebaikan. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yambaghi li sahibil Qur'an. Ibnu Mas'ud juga berkata tentang orang-orang penghafal Al-Qur'an, yambaghi li sahibil Qur'an ayyu'rafa bilailihi idzan nasu naimun. Sayogjanya bagi orang yang menghafal Al-Qur'an, pemilik Al-Qur'an, ini menghafal Al-Qur'an, ayyu'rafa, supaya untuk dia dikenal tentang bilailihi, tentang malamnya. Dia terkenal malamnya, bangun malam, dia malamnya membaca Al-Qur'an. Idzan nasu naimun, ketika orang-orang pada tidur. Wa binaharihi, dan dia terkenal dengan siangnya, idzan nasu muftirun, ketika orang-orang pada tidak berpuasa. Ketika malamnya orang-orang pada tidur, dia bangun. Ketika orang-orang pada tidak berpuasa, dia berpuasa. Wa bihusnihi, dan susahnya dia, terkenal dengan susahnya dia, idzan nasu yafrahun, idzin nasu yafrahun, ketika orang-orang itu pada gembira. Wa bibukaihi, dan dengan tangisannya, idzin nasu yadhakun, ketika orang-orang pada tertawa. Karena dia jenenge niki membaca Al-Qur'an, sehingga dia ketika orang tertawa dia ingat Al-Qur'an, sehingga kemudian dia takut dengan ancaman-ancaman Al-Qur'an. Wa bisamtihi, dan dia dikenal dengan diamnya, idzan nasu atau idzin nasu yahudun, ketika orang-orang pada membahas sesuatu yang enggak penting. Wa bi khusyu'ihi, dan dengan khusyuknya, idzan nasu yakhtalun, ketika orang-orang pada sombong, dia khusyuk. Intaha. Selesai ucapannya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Qultu, saya ucapkan, makna kalam Ibnu Mas'ud, apa artinya kalam Ibnu Mas'ud, apa artinya pengendikan Ibnu Mas'ud? Arti dari ucapan Ibnu Mas'ud ini adalah ini, annahu yambaghi ayyatamayyaza sahibul Qur'an min ghairihi min amatin nas. Sungguhnya sayogjanya sahibul Qur'an, orang yang punya Qur'an itu yambaghi ayyatamayyaza, itu harus berbeda, min ghairihi, dari orang yang lain, min amatin nas, dari orang-orang biasa, dari orang kebanyakan orang, dari selain penghafal Al-Qur'an. Bi ziyadati tashmir, dengan tambahnya semangatan jalankan tashmir, menyingsingkan lengan baju, fi taatillah, dalam ketaatan Allah, dengan lebih banyak melakukan ketaatan kepada Allah. Wa kasratil musara'ah, dan banyaknya berlomba-lomba cepet-cepetan, fil khairat, dalam melakukan kebaikan. Wa syiddatil ihtiras, dan dengan banyaknya menjaga diri minal ghaflah, dari lalai, dari lupa dengan Allah, lupa dengan akhirat, ma'a mujanabatil lahwi, disertai dengan menjauhi hal-hal yang melenakan. Wa kamalil khasyah, dan dengan sempurnanya rasa takut pada Allah, wal khauf, dan takut minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya bukan artinya di sini beliau ngendika bahwa seorang penghafal Quran dalam mengamalkan, dalam beramal, dalam taat, dalam takut di Allah, ini harus lebih daripada orang biasa. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu aidan, nazala al-Qur'an liyu'mala bihi fattakhattum dirasatahu amala. Ibnu Mas'ud berkata, Quran, nazala al-Qur'an, Quran itu turun liyu'mala bihi, untuk supaya dilakukan. Fattakhattum, kemudian kalian menjadikan dirasatahu, mempelajari Al-Qur'an, amalan sebagai amal. Jadi maksudnya dia menegur, janganlah kalian itu mempelajari Al-Qur'an itu hanya sampai kepada mempelajari saja,
Artinya dirosah itu dijadikan sebagai tujuan, kayak seperti itu, menjadi amal, menjadi tujuan. Tapi dirosah Al-Quran, pelajari Al-Quran itu tujuannya adalah bisa mengamalkannya. Fa'amal qari, walaupun kita tahu baca Al-Quran pahalanya banyak, kita mempelajari Al-Quran pahalanya banyak, ya pahalanya sudah banyak, karena belajar sendiri, mempelajari sendiri, belajar ini sendiri itu adalah sebuah hal yang dianjurkan, sesuatu yang ditekankan. Tapi ingat bahwa itu ilmu itu untuk diamalkan. Ilmu Al-Quran termasuk Al-Quran, pelajari Al-Quran, hukum-hukum Al-Quran, petunjuk-petunjuk Al-Quran itu untuk diamalkan. Nah, ini ingat penghentikannya siapa namanya niki, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau ngendika sak besar-besarnya ilmu, sak tinggi-tingginya ilmu itu adalah untuk untuk diamalkan. Memang benar orang sing alim ini budi, tapi sebenarnya untuk dia diamalkan itu ilmu. Fa'amal qari'ul mukhallitu al-ghafilul ladzi la ya'malu bil Qur'an. Adapun pembaca Al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an, al-mukhallid yang mencampur adukan pekerjaannya, perbuatannya, bagus jelek. Al-ghafilu yang lupa, yang lalai, alladzi la ya'malu bil Qur'an, yang tidak mengamalkan Al-Qur'an, wala ya'tamiru bi awamirihi, dan dia tidak menjalankan, tidak terperintahkan, ini tidak menjalankan perintah-perintahnya, bi awamiri dengan perintah-perintahnya, wala yanzajiru bi zawajirihi, dan dia tidak tercegah dari larangan dengan larangan-larangannya, wala yaqifu inda hududihi, dia tidak berhenti pada batas-batasan yang diberikan oleh Al-Qur'an. Hukumnya seperti ini, gak boleh melebihi itu. Faqad warada fi dzambihil akbar, ini benar-benar telah datang fi dzambihi, dalam mencela orang yang seperti ini, al-akhbar, hadis-hadis, benar-benar banyak hadis yang mencela orang-orang yang seperti ini, apal Al-Quran tapi tidak mengamalkannya. Wa jaa fi haqqihi tashdidatun wa takhwifatun katsirah, dan datang untuk orang yang seperti ini, fi haqqihi, untuk orang yang seperti ini, tashdidatun, ancaman-ancaman berat, wa takhwifatun, dan peringatan-peringatan, mau medeni katsiratun yang banyak. Qala alaihi salatu wassalam, iqra'il Qur'an ma nahaka fa illam yanhaka falastataqra'uh. Iqra'il Qur'an, bacalah Al-Qur'an ma nahaka, selagi Al-Qur'an melarang kamu. Baca terus, lagi Qur'an bisa melarang kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Al-Qur'an. Fa illam yanhaka, kalau Qur'an sudah tidak melarang kamu, falastataqra'uh, maka kamu tidaklah pembacanya. Kamu bukanlah orang yang membaca Al-Qur'an. Jadi hakikatnya kamu tidak membaca Al-Quran kalau tidak bisa melarangnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, ini bukan berarti kalau nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa melaksanakan kemudian berhenti, enggak. Orang niku selama masih ada dibacakan Al-Quran walaupun melanggar, kemudian membaca Al-Quran, tahu ini ada ancaman, kemudian ada rasa takut, udah menimbulkan nawais istighfar. Nah, niki selagi dia ada rasa takut, baca terus, karena innal hasanat yudhibnas sayyiat. Ini kalau seperti saya, ini hanya dorongan untuk kita supaya ya diamalkan. Bukan berarti kemudian kalau kita tidak bisa mengamalkan kemudian kita meninggalkan. Kita niati innal hasanat yudhibnas sayyiat, kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Ketika kamu melakukan keburukan, maka jangan kamu tinggalkan kebaikan. Justru Rasulullah SAW mengendika wa'adbi'is sayyi'atal hasanah, teruskan perbuatan susuli perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Yeah. Nah, ini saya yakin seperti ini, yakni kalau memang tidak tersentuh hatinya, tidak merasa takut, ini yang hati-hati benar. Walaupun ya tetap pasti saya yakin ulama ketika
ditanya ono wong nuwakal kon maca Quran apa enggak maca Quran mesti kon maca, karena memang ini termasuk hasanah. Di sini hanya mendorong supaya kita niku napa bener-bener napa mengamalkan Al-Qur'an, berusaha untuk mematuhi napa Al-Qur'an. Wa qala alaihi salatu wassalam man ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an amamahu, berada di depannya, selalu dibacanya sebagai petunjuknya, dibaca, maka qadahu ilal jannah, maka dia akan menuntunnya ke surga. Jadikan apa dibaca, kemudian diresapi, diikuti petunjuk-petunjuknya, maka dia akan dituntun oleh Al-Quran menuju surga. Tapi wa man ja'alahu, dan barang siapa yang menjadikannya wara'a dhahri, di belakangnya, tidak menjadi petunjuknya, saqahu ilan nar, maka itu akan menggiring dia menuju api neraka. Waliyadu billah. Al-hadits rawahu Ibnu Hibban wal Bayhaqi an Jabir. Wa qala alaihi salatu wassalam, an-naru ila fasaqatil Qur'an asra'u minha ila badatil awthan. Neraka kepada orang-orang ahli fasaqatil Qur'an, kepada orang fasik-fasiknya, orang yang hafal Al-Qur'an, itu asra'u, lebih cepat, minha, dibanding napa an-nar ila abadatil awthan, kepada penyembah-penyembah berhala. Orang-orang fasik dari orang-orang yang hafal Al-Quran ini cepat terkena api neraka dibanding orang-orang penyembah-penyembah api neraka. Termasuk di sini didatangkan syahid, inna awwala man yad'ullahu yaumal qiyamah, sungguhnya awal orang yang dipanggil oleh Allah pada hari kiamat, rajulun jama'al Qur'an, adalah seorang laki-laki yang hafal Al-Qur'an, liyuqala qari'un, supaya dikatakan dia penghafal Al-Qur'an. Awal orang yang dipanggil pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang menghafal Al-Qur'an, tapi supaya dikatakan dia adalah penghafal Al-Quran, bukan karena untuk menginginkan, tapi supaya dikatakan dia penghafal Al-Quran. Wa fi akhirih, di dalam akhirnya, ulaikat thalatha awwalu khalqillahi tus'aru bihi minnar. 3 orang itu, ini ada 3 orang yang dipanggil, awal dipanggil, mereka adalah awal khalqillah tus'aru bihi nar, yang dipanaskan api neraka dengan mereka, yang ibaratkan yaumul qiyamah. Yani awal mereka 3 orang ini yang awal dimasukkan neraka. Wa warada, dan datang annal Qur'ana gharibun fi jawbi zalim, dan itu datang Al-Quran, sungguhnya Al-Quran gharibun, adalah benda asing, perkara asing, fi jawbi zalim, di dalamnya, di hatinya seorang zalim. Wa annahu, dan ini perkara gharib, perkara sing asing, bukan sesuatu yang yang akan membantu dia dan seterusnya, ndak. Wa annahu kam min qari'in yaqra'ul Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu, dan sesungguhnya banyak atau sebagai banyak orang-orang pembaca Al-Qur'an, orang yang hafal Al-Qur'an, yaqra'ul Qur'an, dia hafal Al-Qur'an, dia membaca Al-Qur'an, wal Qur'anu yal'anuh, sedangkan Al-Qur'an ini melaknatnya, yakni li mukhalafatihi lahu wa amaluhu ala khilafi ma yatuhu ilaih, karena li mukhalafatihi lahu, karena dia membangkang terhadap Al-Qur'an, wa amaluhu, dan amal dia ala khilafi ma yatuhu ilaih, tidak sesuai tidak sesuai apa yang diajarkan oleh Al-Qur'an kepadanya. Wa balaghahu annahu yu'maru bi unasi min hamalatil Qur'ani lan nar qabla abadatil awthan, dan nyampe kepada kita, sungguhnya diperintahkan kepada orang-orang, diperintahkan malaikat, diperintahkan untuk membawa orang-orang min hamalatil Qur'an, dari penghafal-hafal Al-Qur'an, ila nar, ke neraka, qabla abadatil awthan, sebelum penyembah-penyembah asnam, sebelum penyembah-penyembah patung-patung.
Fayaquluna, kemudian mereka pada menjawab berkata, ayub ta'ubina, apakah dimulai dengan kami qabla abadil athan, sebelum penyembah berhala, qabla abadatil asnam. Fayuqalu lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, laisa man ya'rifu kaman la ya'rif, orang yang tahu ini tidak, laisa tidak, atau tidak, orang yang tahu ini tidak sama dengan orang yang tidak tahu. Orang yang tahu bukanlah seperti orang yang tidak tahu. Kalian tahu tapi bangkang, tapi bangkangnya sampai seberapa pasti ya mirip-mirip yakni atau sama dengan penyembah-penyembah api neraka, apa namanya, penyembah berhala pasti, sehingga didahulukan mereka. Wa bi ba'dil athar, dalam sebagian athar, anna qari al-Qur'an idza raqibal ma'asiya yunatihil Qur'an fi jawfi aina zawajiri aina qawari aina mawa'idhi. Dalam sebagian athar dikatakan seperti ini, sungguhnya pembaca Al-Qur'an idza raqibal ma'asi, ketika dia menunggangi, yakni menerjang kemaksiatan, yunatihil Qur'an, maka Qur'an akan memanggilnya fi jawfihi, di dalamnya, di hati dia akan memanggil seperti ini, aina zawajiri, mana perkara-perkara pencegah-pencegahku, mana perkara ayat-ayat yang mencegah kamu untuk melakukan ini, aina qawari, mana gedoran-gedoranku, mana ayat-ayat menggedor kamu untuk tidak melakukan hal-hal yang enggak benar seperti ini, aina mawa'idi, di mana ayat-ayat mau'idhahku, mana ayat-ayat pejanganku, kok kamu melakukan seperti ini. Al-athar ila akhirih. Ini adalah athar, bacalah athar itu sampai akhirnya. Wa qala Maimun ibnu Mihran, dan kemudian Maimun ibnu Mihran ini berkata rahimallahu taala, inna ahadahum yaqra'ul qur'ana wa huwa yal'anu nafsah, sungguhnya salah seorang dari mereka ini yaqra'ul Qur'an, membaca Al-Qur'an, wa huwa yal'anu nafsah, sedangkan dia sedang melaknat dirinya sendiri. Ya, ketika apa jenis ini membacakan, dia kayak membacakan menjelek-jelekkan orang sing zalim, kemudian menjelekkan orang kafir, sedangkan dia tidak, hampir-hampir tidak mengimaninya, sama dengan dia melaknat diri sendiri. Qila lahu wa kaifa dzalik, dia saya bukan ini secara ayatnya, wa qila lahu, dikatakan kepadanya, wa kaifa dzalik, bagaimana itu terjadi, bagaimana dia bisa melaknat sendiri. Qala yaqra'u fanaj'al la'natullahi 'alal kadhibin, dia membaca fanaj'al la'natullahi 'alal kadhibin, kita jadikan laknat Allah terhadap orang yang bohong. Wa huwa yakdzib, dia bohong. Dia ngomong fanaj'al la'natullahi 'alal kadhibin. Walaupun ini ayat mubahalah, tapi ada yang artinya adalah kami jadikan laknat Allah, kita jadikan laknat Allah kepada orang bohong, sedangkan dia berbohong. Ala la'natullahi 'alal zalimin, ingat laknat Allah terhadap orang-orang sing zalim. Wa huwa yadzlim, dia zalim. Zalim kepada orang lain, tidak, menzalimi dirinya sendiri dengan menempatkan dirinya tidak pada tempatnya. Seharusnya dia menempatkan diri di tempat ketaatan kepada Allah, tapi dia menempatkan dirinya di tempat kemaksiatan Allah, berarti kan berbuat zalim. Makanya Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Seharusnya kami menempatkan diri kami di tempat-tempat yang layak untuk kami, yaitu tempat-tempat taat kepadamu, tapi ternyata kita menempatkan diri kita di tempat-tempat kemaksiatan kepada kamu, maka disebut zalim, karena zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, ini termasuk dia berzalim, karena padahal la'natullahi 'alal zalimin. Wa fil hadits, dalam hadis, innal munafiqal ladzi yaqra'ul Qur'an mathaluhu mathalur raihanah, sesungguhnya orang munafik alladzi yaqra'ul Qur'an, yang membaca Al-Qur'an, yang hafal Al-Qur'an, ini masalu, perumpamanya adalah masalur raihanah. Ini kayak raihanah, kayak raihan, sebuah tanaman, tumbuhan yang baunya wangi, rasanya pahit. Thayyibun, rihuha thayyibun, baunya bagus, baunya wangi, tapi waktu muhamurun, rasanya niki pahit. Wa fihi aidan, jadi ya hak manfaat loro kabeh wong tok umur. Wa fihi, dan di situ dalam hadis juga ada lagi, inna aqwaman yaqra'ul Qur'ana kama unzil wa annahu la yujawizu taraqiyahum.
Sesungguhnya ada kaum-kaum yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an kama unzil, sebagaimana kayak diturunkan, bacaannya bagus, makhrajnya bagus, tajwidnya bagus, tapi wa annahu la yujawizu taraqiyahum, tetapi Al-Qur'an tidak melebihi dari turquwah mereka, apa jenis balung bulu ini, terkuatan di sini ini, apa tulang yang di sini ini, tulang sini tidak melebihi daripada sini, hanya sini ke atas, tidak masuk ke bawah, tidak masuk ke hati. Jadi Quran tidak masuk ke hati, hanya sekedar apa jenis lisannya saja. Yamruquna minal Islam, mereka melesat keluar dari Islam, kama yakrumu sahmu minar ramiyah, kayak anak panah yamruqu melesat masuk keluar dan keluar minar ramiyati, dari hewan yang dipanah. Masuk di sini, begitu keluar langsung masuk, langsung keluar lagi. Nah, masuk keluar lagi. Ketika keluar seperti itu dilihat ramiyahnya, panahnya enggak ada darahnya aja, enggak, kayak sedikit banget, kayak hampir enggak ada daya. Jadi lihat enggak ada, kayak enggak pernah masuk, kayak Al-Qur'an enggak pernah masuk ke situ. Nas'alullah lutfal afiyah, kita minta dari Allah Subhanahu wa taala al-lutf, ini kelembutannya, kita minta kelembutan Allah wal afiyat, dan minta keselamatan dari Allah dari itu semuanya. Wa taufiq, dan kita minta beri taufik dari Allah litamassuki, untuk berpegang bi kitabih, dengan kitab Allah, wal ilmi bihi, dan mempunyai dan wal ilma bihi, dan kita minta kepada Allah untuk mendapatkan ilmu dengan Al-Quran, wal fahma fihi, dan memahami apa yang dalam Al-Quran, wal amala, dan kita minta beri amal, atau ya bima ursyida, bima arsyada ilai, dengan apa yang Al-Quran arsyada menunjukkan ilai padanya, dengan pada kita bisa mengamalkan apa-apa yang menjadi petunjuk Al-Quran, ma'a husnil khatimah, disertai dengan husnul khatimah, wa husnil aqibah, dan bagusnya akhiran, fil umur kuliah, dalam segala urusan. Lana, untuk kita minta pada Allah untuk kami, wali ahbabina, dan untuk kekasih-kasih kita, walil muslimin, dan untuk orang-orang muslim. Nah, beliau setelah menjelaskan bahwa apa namanya niki, sebelumnya niku tentang memahami Al-Quran, ketika membaca berusaha memahami dengan pelan-pelan, dengan bacaan yang bagus sehingga iso memahami Al-Quran. Juga terakhir di sini beliau menyebutkan napa jenenge niki, untuk mengamalkan Al-Quran, untuk menjalankan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Wa minal qurubatil azimah, dan termasuk pendekatan amal-amal mendekatkan diri, termasuk kurubat, ibadah-ibadah yang mendekatkan diri, al-azimah, yang agung, wal fadailil jasimah, dan termasuk keutamaan-keutamaan yang besar, ta'allumul Quran, belajar Al-Quran, termasuk ketaatan, termasuk ibadah yang besar dan keutamaan yang besar adalah mempelajari Al-Quran Al-Karim, wa ta'limuhu, dan mengajarkannya, pelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Wa dzalika min furudil kifayat, dan itu termasuk fardu kifayah al-muta'akkidat, yang sangat ditekankan, masuk fardu kifayah yang sangat ditekankan oleh syariat, pelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah man, orang, ta'allama, yang pelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan kemudian mengajarkannya. Wa su'ila Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, ini ditanya, faqila lahu, dikatakan kepadanya, ar-rajulu yata'allamul Qur'an ahabbu ilaika aw yaghzu fi sabilillah, laki-laki mempelajari Al-Quran itu lebih ahabbu ilaika, lebih kamu sukai, aw yaghzu, atau laki-laki yaghzu, dia berperang fi sabilillah, seorang itu kamu lebih suka dia melakukan mempelajari Al-Quran atau yaghzu fi sabilillah? Faqala bal yata'allamul Quran, sebaliknya saya yang yani bal yata'allamul Quran,
bukan orang yang berperang, tapi yang lebih aku sukai adalah orang yang mempelajari Al-Quran, yang belajar Al-Quran. Wa yanbaghi lil qari'i li kitabillah ayastakthira min tilawatihi. Sayogyanya bagi penghafal Al-Quran ayastakthira min tilawatihi, untuk memperbanyak membaca Al-Quran ana al-lail, pada waktu-waktu malam, wan nahar, dan waktu-waktu siang, ma'at tadabburi, dengan disertai dengan tadabbur, angen-angen berpikir tentang maknanya Al-Quran, wat tartil, dan dengan tartil, wa ghayatil adab, dan disertai dengan puncaknya adab, wal ihtiram, dan memuliakan kepada Al-Quran, wal yahdhar, hati-hati, kullal hadar, dengan segenap kehati-hatian, jauhilah dengan sepenuhnya menjauhi, min hijranil Quran, dari menjauhi, dari jotak, dari meninggalkan membaca, min hijranil tilawah, wa tarki ta'ahudil Quran, dan dari meninggalkan mengulang-ulang Al-Quran. Fayata'arradu bidzalika linisyanihi, karena dia bisa ta'arrud, bisa menjadi, bisa terpapar dengan itu terhadap lupa dengan Al-Quran. Alladzi huwa min a'dzamidz dzunub, yang itu termasuk lebih besar-besarnya dosa. Kebanyakan ulama mengatakan lupa dengan Al-Quran ini termasuk lebih besar-besarnya dosa. Fafil hadis, dalam hadis anhu alaihi salatu wassalam, uridat alayya dzunubu ummati. Dalam hadis dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, uridat, diperlihatkan alayya kepadaku, dzunubu ummati, dosa-dosa umatku. Falam aro, maka kemudian aku tidak melihat dzamban, dosa, a'dzama, yang lebih besar, min suratin, dibanding dengan dosa, min suratin, dibanding dengan dosanya Al-Quran, surah minal Al-Quran, dari Quran, au ayat, atau satu ayat, utiyah, yang dia diberi ayat tersebut, diberi surat tersebut, utiyah rajulun, yang seseorang diberi surat atau ayat tersebut, tsumma nasiyah, kemudian dia melupakannya. Al-hadis. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain, innal ladzi yansal Qur'an ba'da hifdhihi yalqallaha yaumal qiyamati wa huwa ajzam. Sungguhnya orang yang lupa dengan Al-Quran ba'da hifdhi, setelah dihafal Al-Quran, yalqallah, maka dia akan bertemu dengan Allah pada yaumul qiyamah, wa huwa ajzam, dalam keadaan dia terkena penyakit lepra, juzam, abras juzam. Waqad amara alaihi salatu wassalam sahibul Quran bita'ahudi, dan Rasulullah SAW telah merintahkan kepada sahibal Al-Quran, kepada orang yang hafal Al-Quran, bita'ahudi, untuk selalu mengulang-ulangnya, untuk menjaganya. Wa akhbar, dan beliau Rasulullah SAW memberitahu, anna sahibal Quran, annal Qur'ana asra'u tafallutan min sudurir rijal minal ibili fi aqliha. Dan beliau beritahu, annal Quran, sungguhnya Quran itu asra'u tafalutan, lebih cepat lepasnya, min sudurir rijal, lepas dari dada-dadanya para laki-laki penghafal Al-Quran, minal ibili, lebih cepat daripada unta, min aqliha, fi aqliha, dalam yang dalam talinya, tidak yang dalam igalnya. Jadi onton itu nek naleni tidak seperti sapi. Kalau sapi itu ditaleni gini, taleni. Tapi kalau unta itu duduk, kemudian di sini dimasuki tangkal, depannya itu dikasih dikasih tali. Nah biasanya kemudian kalau orang Arab itu biasanya kemudian pakai yang ditaruh di sini, igal, maka disebut ikol. Ikol maknanya tali. Aslinya itu wong desa biasa bawa unta, biar nggak repot, taruh di sini sudah. Kalau waktunya duduk, untanya langsung tinggal memasukkan gininya, sudah tidak bisa lepas. Dan itu rawan untuk lepas. Kayak di tali ini kayak gitu, itu hanya untuk sementara saja, mesti tetap dijaga. Nah, kalau tidak dijaga sangat mudah untuk lepas. Maka hanya sekedar supaya tidak
mau naikkan barang gitu aja, maka ditaleni seperti itu. Nah niki maksudnya napa unta ketika ditaleni, diikat napa kakinya niku niki sangat mudah lepas. Tapi sangat mudah lepasnya itu lebih mudah lepasnya Al-Qur'an dibanding itu. Maka harus napa dijaga terus, harus dibaca terus. Waqad kana lis-salafi rahimahumullahu taala inayatun tamatun bi qiraatil Qur'an. Dan dulu di salaf, orang-orang salaf itu mempunyai inayah, perhatian tamah yang sempurna bi qiraatil Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an. Nah, ini titiknya. Dalam masalah lupa, kita yakin orang-orang yang menghafal Al-Qur'an itu banyak yang lupa. Ini memang terjadi perdebatan antar ulama, masih perdebatan. Kalau yang mengatakan artinya lupa itu bukan maknanya lupa, ada yang paling ringan ini paling ringan. Yang paling ringan itu maknanya lupa itu bukan itu. Kalau yang maknanya lupa kemudian dosa seperti ini, mereka mengatakan hadisnya nggak ada yang sahih. Maksud dhaif, walaupun tidak dhaif, betul-betul dhaif, untuk fadhailul amal masih diterima. Tapi kemudian untuk menjadi sebuah hukum, maka perlu hadis yang sahih. Ini kan hukum, menghukumi. Kowe ngapalno nek gak nek lali dosa apa gak dosa. Nah, dosa berarti kan ini sebuah hukum. Lah hukum itu harus dengan apa namanya niki, harus haram bakal haram niki harus dengan hadis yang sahih. Maka sebagian ulama, minimal sebagian ulama lah itu mengatakan ya gak seperti itu, tapi lebih kepada napa jenenge niki, ini Al-Qur'an ya piye? Ini Al-Qur'an niku kadzalika atatka ayati fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Ini surat Toha. Begitulah telah datang kepadamu wong kafir ayatun, ayat-ayat kami, fanasitaha, kemudian kamu melupakannya. Datang kok terus lupa, wong belum di orang kafir kan didatangi dibacakan Al-Qur'an, atatka ayati fanasitaha, kemudian kamu melupakannya. Melupakan apa? Wong enggak pernah menghafalkan. Bagaimana ditegur di akhirat? Maka maknanya nasita hadis ini adalah fakadzalikal yauma tunsa, kemudian dilupakan, yakni dibiarkan, kamu enggak diurusi di nggone neraka. Orang kafir dihitopi, datang kepadamu ayatku, Al-Qur'an datang kepadamu, kemudian kamu melupakannya. Apa melupakannya? Tidak mengamalkannya, tidak mendengarkannya. Ini kan ayat nasita. Ini yang paling mudah dari yang paling murah, cara ulama paling murah memahami seperti ini. Beliau ulama memahami, coba kamu teliti ayat apa hadis-hadis yang sharih, yang jelas maknanya lupa itu maknanya hafal terus lupa. Engkau lah mesti dhaif hadis. Lah untuk kita menghukumi sebuah hukum, maka kita harus pakai hadis yang sahih. Fadilul amal bisa diterima untuk melecut kita, untuk murajaah mati-matian supaya tidak lupa, iya. Tapi kemudian menghukumi orang yang lupa, yang sampai kemudian bahkan sampai takut untuk menghafalkan karena khawatir nanti lupa, niki kan ya gegabah. Makanya ulama podo nganjurkan itu menghafalkan, padahal potensi untuk lupa ini yang menjadikan maknanya tidak sekedar lupa. Mesti ulama banyak nganjurkan hafal Al-Qur'an. Paling enggak surat Tabarak, paling enggak surat Yasin, paling enggak juz Amma. Siapa kita yang enggak hafal juz Amma terus kemudian kita lupa? Maka apakah semua orang ini dosa? Makanya ini semuanya sepakat ulama niku kok sepakat, tapi sepakat tidak terucapkan bahwa tetap dianjurkan menghafal Al-Qur'an. Karena apa? Menghafalkan ini ganjarannya gede, sedangkan lupa ini masih diperdebatkan dosa apa enggak. Walaupun kebanyakan ulama, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Suyuti, Imam Ibnu Hajar semuanya mengatakan dosa, tapi di sana masih diperdebatkan maknanya. Nah, makanya
semuanya dari ulama niku napa sepakat tetap napa dikon ngafalkan walaupun nantinya niki yang sebal nantinya napa lupa niku napa jenenge niki mungkin 90% orang lupa. Yani ono Al-Qur'an sing lali. 90% orang yang hafal Al-Qur'an. Siapa kita yang tidak hafal dulu umpamanya yang paling mirip-mirip Alhaakumut Takatsur. Kadang kok saiki maca bolak-balik muter. Kan gitu kan. Jangan apa meneh surat yang lebih tinggi. Dulu amma yatasalun kita hafal, tapi kita sekarang lupa. Tapi alhamdulillah ulama seperti ini. Tapi yang hafal Al-Qur'an ya dilecut dengan ini, jangan-jangan yang benar yang ini. Jangan-jangan nanti yang benar adalah orang yang ini ternyata hadis itu napa walaupun dhaif kemungkinan besar masih ada kemungkinan besar bahwa hadis itu benar. Maka dilecut untuk napa murojaah. Tapi jangan sampai yang seperti ini menjadikan orang gak wani ngapalno Al-Qur'an. Jangan sampai seperti ini. Ini paling ringan. Di atasnya lagi ada yang mengatakan pokoknya kalau orang ini lupanya hampir sepakat nih, hampir banyak ulama berat berarti. Kalau dia lupanya karena ingatannya sudah melemah, karena kesibukan, karena melakukan suatu hal yang fardu ain, seperti nafkah pada keluarga harus kerja, hafal gini gak iso, jihad fisabilillah, para ulama biasa Muhammad itu ngajar mulai dari hafal Quran beliau, tapi mulai pagi ngajar ngarang kitab dan seterusnya. Pasti ini ta'arud lil lisan, walaupun tidak masih tetap ingat, tapi untuk lancar kayak dulu sudah pasti berkurang. Masih hafal dengan kandungannya Al-Quran, tapi pasti ini ta'arud untuk tidak seperti hafalan yang dahulu, untuk dia potensi untuk tidak hafal seperti waktu beliau murojaah terus, apalagi sekedar beliau, apalagi orang seperti kita yang ingatannya kurang tajam, sibuk ngajar ini wape ngapal wis kesel kabeh, tapi murojaah wis kesel. Ini halal yang seperti niki yani lupanya karena kesibukan yang seperti niki banyak ulama yang tidak mengatakan berdosa. Ini tidak berdosa kalau lupanya karena ini, kan dia melakukan pekerjaan yang harus dia lakukan karena dia harus niki tidak berdosa. Jadi ada yang terlalu ringan seperti tadi, pokoknya maknanya lupa niku artinya tidak mengamalkannya. Ada yang seperti ini banyak juga berpendapat seperti ini, bahwa lupa ini enggak apa-apa kalau memang karena faktor-faktor yang di luar kendali dia, bisa katakan seperti itulah. Karena kesibukan dia, kewajiban orang alim wajib mengajar kepada orang lain, karena dia sebagai kepala rumah tangga harus bekerja dan seterusnya. Qala. Tapi di sini kalau disapal Quran ya pakai ini ya, kita ya harus memaksimalkan diri untuk untuk murojaah untuk ini. Qala waqad kana lis-salafi rahimahumullahu taala inayatun tamah bi qiraatil Quran. Orang salaf ini punya inayah, perhatian yang sempurna dengan pembacaan Al-Qur'an. Walahum fi dzalika adatun mukhtalifah, dan mereka mempunyai adat-adat yang berbeda-beda. Faminhum man kana yakhtimu fi kulli syahrin khatmah. Di antara mereka ada yang hatam di setiap satu bulan satu hataman. Wa minhum fi kulli asyri layal, di antara mereka ada yang setiap 10 malam. Wa fi kulli thamanin, dan setiap 8 hari. Wa fi kulli sab'in, dan setiap 7 malam, 7 hari. Wa minhum fi kulli thalath, dan di antara mereka ada setiap 3 hari. Wa minhum man kana yahtimu fi kulli yaumin wa lailatin khatmah, di antara mereka ada yang menghatamkan setiap sehari semalam satu hataman. Wa khatama ba'duhum fil yaumi wal lailati khatmatan, di antara mereka ada yang menghatamkan di hari sehari semalam 2 hataman. Wa ba'duhum arba'an, dan sebagian mereka ada yang 4 kali. Intah. Nah, ini cerita ini selesai, ada sampai semini. Ba'duhum ilal khatmi fil yaumi wal laili 8 khatamat, sebagian lagi hatam dalam sehari semalam 8 hataman. Niki dohiri sudah
sudah napa sudah di luar nalar ya, ini maksudnya sudah di niki. Jadi kalau kita melihat, saya masih ingat saya di kitab napa Al-Qirtas niku ning ngene napa sini niki Al-Habib Ahmad Hasan Al-Attas lah sinten niku orang-orang maca Yasin dia khatam Quran. Piye carane niki bukan alam kita, dicepatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Memang ada orang-orang yang memang dicepatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Carane piye alam bukan masuk di alam. Kalau ngene iki ya salim, orang-orang itu wis punya napa, memang punya maziyah tersendiri yang kayak bumi dilempit bisa ke sana kemari, itu juga punya keistimewaan seperti itu. Ini gak aneh. Gusti Allah mampu memperjalankan Kanjeng Nabi dari Mekah ke Baitul Maqdis hanya segitu ini. Ini gak usah dibayangkan. Padahal perjalanan itu juga masih melihat orang, tidak kok kayak pak pesawat ras melewat orang wis gak tahu apa-apa. Kanjeng Nabi masih tahu, masih ada orang lewat, masih ini cara Nabi masih di alam yang bukan alam kita. Sing jelas itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala hal yang seperti itu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa hadza aktsaru ma balaghana. 8 khataman sehari semalam itu adalah paling banyaknya perkara yang nyampe kepada kami. Aktsaru ma balaghana, yang nyampe kepada kami. Ya'nil khatam, yakni khataman fil yaum wal lailah 8 marrat. Khatamannya 8 kali. Wa kariha ba'dhum al-khatma fi aqall min 3 ayyam. Dan sebagian dari ulama niki mengkeruhkan khatam dalam lebih sedikit daripada 3 hari. Jangan sampai 3 hari, kurang dari 3 hari khatam sekali. Anil mudawamata alaihi dzalik, saya menghendaki ini terus seperti itu. Kula yom 3 hari, kurang dari 3 hari, 2 hari setengah khatam, 2 hari setengah khatam, berarti 5 hari 2 kali, 5 hari 2 kali. Itu kalau terus menerus niki makruh. Kalau sekali-kali ya gak. Kadang-kadang orang niku membaca Al-Quran karena memang pengen baca ininya, tidak begitu nabo. Kadang-kadang sekali-sekali seperti itu ya tidak apa-apa. Ya. Tapi yang banyak adalah dia nabo sambil tadabbur sebisanya. Waqad qala alaihi salatu wasallam la yafqahu man qara al-Quran fi aqalla min 3. Rasulullah ngendika dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, la yafqahu man qara al-Quran fi aqalla min 3. Tidak bisa memahami orang yang membaca Al-Quran kurang fi aqalla dalam hitungan hari yang kurang dari 3 malam, 3 hari 3 malam. Niki tidak bisa memahami. Niki saya yakin Kanjeng Nabi ya menghukumi orang-orang biasa. Jadi di luar sana mungkin ada. Atau mungkin Kanjeng Nabi ngerti kok ini kalau terus seperti ini pasti dia gak paham. Mungkin seperti ini. La yafqahu man qara al-Qur'an fi aqall. Maka dari berdasarkan pada hadis ini kemudian sebagian ulama mengatakan jok sampai kurang daripada 3 hari. Nah, padahal kalau 3 hari kita baca setengah jam per 1 juz atau 40 menit berarti kan 40 menit ping 10 menit ping 10 pinten berarti. Nah, kita wong sing hafal Quran 20 menit itu biasa, tapi biasanya kalau 20 menit itu gak bisa iso memahami belas. Kan saged mohon 40 menit ini sudah normal, rada pelan. 40 menit ping pinten 10. Berarti 400 menit dibagi 60 pinten? Napa? 7 jam. 7 jam kan mudah bagi orang-orang enggak seperti itu. Engko 2 jam waktu sholat 1 jam setengah, waktu sholat 1 jam setengah, ini mudah lah. Secara ini. Tapi kalau itu dilakukan terus pasti akan bosen akhirnya gak gelem
napa jenenge niki pikirannya gak iso tercurah di dalam Al-Qur'an. Wa yambaghi li sahibil Qur'an yaj'ala lahu wirdan minal Qur'ani yaqumu bihi fi sholatihi minal lail. Sebaiknya bagi orang pemilik Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an, dan kita semuanya untuk menjadikan lahu wirdan. Wirid itu artinya ibadah yang continue, zikir atau bacaan Al-Qur'an. Nah, jadi sing continue namanya wird. Minal Qur'an, dari Al-Qur'an, punya wiridan Al-Qur'an. Yaqumu bihi fi sholatihi minal lail, yang dia qiyamul lail dengan bacaan itu. Pamane baca qiyamul lail setengah juz tiap hari. Ya setengah juz terus, setengah juz artinya niki sampai khataman dengan qiyamul lailnya. Fayatba'ul Qur'ana min awali, maka dia terus menerus baca Al-Qur'an min awal, dari awalnya, hatta yakhtimahu, sampai dia menghatamkannya fi sholatihi, dalam sholatnya, menghatamkan dalam sholatnya minal lail, dari waktu malam. Ini setiap malam dia membaca berapa bagian dari Al-Qur'an terus sampai khatam. Imma fi kulli syahr, mungkin dalam setiap bulan, artinya berarti 1 juz. Au fi kulli arba'in, atau setiap 40, au aqall, atau lebih sedikit, au aktsar, atau lebih banyak daripada 40 napa 3 niki. Mungkin 1 bulan, mungkin setengah bulan, mungkin ini hasaban nasyat, sesuai dengan kesemangatan notasi dan sesuai dengan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuai dengan ya sana ini gini kayak napa kayak kita Sayyidina Abu Hurairah upamane ini, beliau dipesani oleh Kanjeng Nabi ojo tidur sebelum napa salat witir. Jadi memang Gusti Allah gampangkan dia untuk napa untuk deres sebelum tidur. Akhirnya ya napa witire sadurunge turu, untuk beliau untuk membaca napa untuk memurojaah napa apa yang beliau hafalkan atau ini sebelum tidur, maka ya bacalah waktu itu. Ono sing biasa bangun malam, dan kemudian ono sing pekerjaannya akeh siangnya, malam juga kuat, ya sudah sesuai dengan kemampuan dia, maksudnya gak usah dipaksakan kemudian kudu harus saja harus ini sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan digampangkannya bagi dia. Wala yatruku dzalika wala yaksulu anna, kalau sudah menjadi wirid dan dia tidak meninggalkan itu, setengah juz terus. Wala yaksalu anda, dan jangan bosen dengan, jangan aras-arasen dengan malas dengan itu, dari itu. Jadi udah ono sesuatu yang menjadi wiridan, dibaca terus. Kalau waktu semangat silahkan, waktu kosong sesuk gak ada apa-apa, baca itu juz 5 juz silahkan. Tapi ada hal yang kira-kira nopo kita bisa melangsungkan moco terus, lah itu yang walaupun seperempat juz. Nah, dikatakan Kanjeng Nabi habul amali ilallahi adwamuha wa in qalla, amal yang paling disukai oleh Allah adalah yang paling langgeng, yang terus continue walaupun itu sedikit. Makanya kita ingat dengan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As, ya, yang kemudian beliau minta izin untuk puasa terus. Jangan puasa 3 hari aja, 1 bulan cukup. Ini karena beliau sedang memberi atau sebuah amal, atau dia berusaha untuk mengamalkan sesuatu yang amal itu akan dilakukan sampai ila akhir hayat, yang menjadi amal yang ahabul amal ilal yang akan dilakukan terus. Maka maca napa puasa telung dina tok wae, maca Quran ojo kurang dari 3 hari hatamnya, dan seterusnya yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Lah niki kan kenapa kok sidik? Ya karena memang itu akan menjadi amal yang menjadi kontinuitas, yang dibahasa di sini dengan wirid, dibahasakan dengan wirid. Nah niki faqat warada fil hadis, benar-benar telah datang dalam hadis annal Qur'ana was-sauma yashfa'ani fil abdi indallah,
Al-Quran dan puasa ini akan beri syafaat dalam apa, untuk abad, memberi syafaat di samping Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya apa? Quran dan saum ini minta keringanan untuk hambanya, untuk hamba yang melakukan puasa dan hafal Al-Quran tersebut. Fayaqulul Quran, nah niki kemudian Al-Quran ngendika, mana'atuhun naum bil-lail fasyafi'ni fihi. Quran berkata, ya Allah, aku telah menghalangi dia untuk tidur pada waktu malam hari. Waktunya tidur dia tidak harus murojaah, enggak bisa. Fasyafi'ni fihi, maka kabulkan syafaatku ya Allah fihi, dalam mensyafaati hambamu ini. Wa yaqulu shaum, dan puasa berkata, mana'tu fi minat ta'am, ya Allah, aku mencegahnya dari makan min binar waktu pada waktu siang hari. Fasyafi'ni fihi fayusyafa'an, kemudian dua-duanya dikabulkan syafaatnya. Ini secara tidak langsung juga mengatakan apa? Ada ahlul Quran yang amalnya niku ya campur-campur, sehingga mestinya dia masuk neraka, tapi kemudian disyafaati oleh Al-Quran. Nah, jadi makanya tadi napa jenenge niki maca Quran kudune ngamalno tenan, kudu ini kudune lebih ini dianjurkan seperti itu, ditekankan seperti itu. Tapi bukan berarti kalau tidak mengamalkan kemudian kita tidak baca Al-Quran, enggak. Karena Al-Quran ini mensyafaati orang sing amalnya campur-campur, artinya tidak patek ngapalno Al-Quran, masih ngamalkan tapi tidak mengamalkan seluruhnya, banyak yang ditinggalkan sehingga dia berhak masuk. Kalau dia mengamalkan Al-Quran 100% pasti nggak mungkin lah, nggak perlu syafaati Al-Quran, pasti selamat. Tapi ini butuh syafaati Al-Quran. Yang satu butuh syafaati apa? Puasa. Qala waqad qala ta'ala laisu sawa'a. Mereka ahli kitab itu tidak sama. Min ahli kitab ummatun qa'imatu yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Di antara ahli kitab ada ummatun qaimatun yatluna, ada umat yang jungkung berdiri, yatluna ayatillah, membaca ayat-ayat Allah, yatluna ayatillah ana al-lail, pada waktu malam, wahum yasjudun, mereka juga bersujud. Yani mereka dalam di solat mereka, dalam keadaan mereka yusudun, yani solat maksudnya, dalam keadaan mereka solat, membaca Al-Quran dalam keadaan waktu solat. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat ulaika minas salihin. Mereka ini yang membaca ayat-ayat Allah pada waktu malam hari dalam keadaan solat dan beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhir, merintahkan kebaikan, melarang kemungkaran, berlomba dalam kebaikan, mereka adalah termasuk orang-orang yang soleh. Sifatnya adalah yatluna ayatillah anna'il laili wahum yasjudun. Fayata'akkadu alal qari, maka menjadi tertekankan alal qari, untuk orang yang hafal lil Quran, ayyaquma minal lail, untuk melakukan qiyamul lail, wa ayyaqra'a fi sholatihi bil lail, dan dia membaca dalam sholat malamnya ma tayassar minal Quran, apa yang gampang dari Al-Quran. Kama qala ta'ala faqra'u ma tayassara min, bacalah Al-Quran, bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Yani inna rabbaka, yani ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya ayyuhal muzammil, orang yang berkemulan, yang pakai nama berselimut, qumil laila illa qalila, jungkunglah, qiyamul lailah semalam penuh atau kurang sedikit, nisfahu awunkus minhu qalila, separuhnya malam atau kurang sedikit, auzid alaihi, atau melebihinya, warattilil Quran, dan bacalah Al-Quran. Terus kemudian diberi keringanan oleh Allah dalam di akhir ayat surat inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak
wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima allan tusuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima ang sayakunu minkum marda wa akhirun, ada yang sakit-sakit, wa akhiruna yadribuna fil ardi, yang bepergian, yabtaquna min fadlillah, mencari napa anugerahnya Allah, yabtaquna min fadlillah, wa akhiruna yuqatiluna fi sabilillah, di antara mereka ada yang pergi jihad fi sabilillah. Faqra'u ma tayassara min, maka bacalah yang mudah dari Al-Quran. Jadi ketika dalam keadaan seperti itu, yakni yang kira-kira gak ganggu perjalanan lah, bacalah itu. Ani faqra'u ma tayassara min. Wa qala alaihi salatu wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentikan, man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang berqiyamul lail dengan bacaan 10 ayat, lam yuktab minal ghafilin, maka tidak tertulis, dia tidak tertulis, tidak tertulis sebagai orang-orang, termasuk orang-orang yang ghafil, yang lalai. Berarti termasuk orang yang ingat Allah. Wa man qama bi mi'ati ayatin, barang siapa yang qiyamul lail dengan 100 ayat, kutiba minal qanitin, dia termasuk orang-orang yang tunduk kepada Allah, ibadah. Wa man qama bi alfi ayatin, barang siapa yang membaca bi qiyamul lail dengan 1000 ayat, kutiba minal muqaddirin, maka dia tertulis termasuk orang-orang yang mempunyai harta atau mempunyai pahala yang sangat-sangat banyak. Dari kontorah, ini kontorah, ini 12.000 uqiyah, dan uqiyahnya itu satu uqiyah lebih baik daripada ma baina sama'i wal ard. Ini mempunyai pahala yang sangat-sangat besar. Niki napa muqaddirin. Qala al-Amiri rahimahullahu taala fi bahjatihi. Al-Amiri dalam kitab bahjanya ngendika, yambaghi liqari'il Qur'an, sayugjanya bagi pembaca Al-Qur'an ayyaqra'a fi kulli syahrin khatmatain, dia membaca dalam setiap bulan khatmatain, 2 hataman. Khatmatain bil lail, khatmatain bil lail fil qiyam, yaitu 1 khatmah, 1 hataman waktu malam, di fil qiyam minal lail, dalam qiyam minal lail. Wa khatmatun bin nahar, dan 1 hataman pada waktu siang. Jadi maksudnya membaca Al-Quran siang ini punya wirid sendiri, dari mulai Baqarah sampai akhir. Malamnya juga mulai dari Fatihah sampai Baqarah sampai akhir, punya yakni jalan, siangnya jalan, malamnya jalan. Ini berarti setiap 1 bulan 2 kali, ada yang malam, ada yang siang. Jadi bisa dikatakan kalau siang baca 1 juz minimal, malamnya 1 juz. Qala wa hadha syai'un sahal. Al-Amir ketika ini saya mudah. Wal mutawama alaihi mutayassir, melanggengkan itu akan gampang. Wa sadaqa rahimullah, dan dia benar. Ketika ini Al-Habib Abdul Haddad benar dia. Wal muwaffaq man muwaffaqallah, orang yang mendapatkan taufik, orang yang mendapatkan bisa melakukan ini adalah orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita maca waktu wong sak apa sing biasa maca 20 sampai setengah jam, paling rada akhir nggih 40 menit. Tapi di sana sebenarnya ada cara-cara yang lain, yakni diulang-ulang. Itu juga tidak kalah pentingnya menurut saya. Karena Al-Quran juga untuk difahami. Ini kan orang yang membaca Al-Quran, hafal Al-Quran memang seperti ini untuk sambil muruk ini. Tapi yang kita ya tetap ada yang, nah ini dipraktekno oleh teman saya. Saulan niku maca 1 juz. Juz itu terus difahami, kemudian dibaca terus sampai setengah hafal. Tidak menghafalkan tapi setengah hafal. Ngerti arti ini, memang difahami di. Sekarang alhamdulillah usah terjemah ana sing salah. Nek gak ana sing salah ya dadi Quran mangke. Terjemahane dadi Al-Qur'an. Ana salah masih napa siapa saja yang menerjemah napa Al-Qur'an, maknanya Al-Qur'an tetap akan menemukan salah. Mungkin kita tidak temukan salah. Agak ambil itu dibaleni meneh 1 juz meneh. Bahkan dia tidak mungkin setiap sholat itu setengah juz atau berapa. Jadi sehari itu 5 juz itu sendiri 1 jam.
Akhirnya besui hatame wong setahun berarti kan hanya dapat 12 juz, hanya dapat 12 juz, tapi dia setengah hafal, sekarang setengah hafal. Jadi napa sampai hafal napa gini walaupun tidak hafal kayak dulu siapa sing almarhum sing selalu Qur'ane sampai lecek itu siapa bisa sing ceramah tengene. Ustaz Ridwan ya. Lah seperti ini selalu napa selalu Al-Qur'an bersamanya, tidak harus hafal. Qala, saya ingat juga saya ini apal Quran, kalau hafal Al-Quran gampang nih, dhisik gak apal Quran, Qurane kadang ono kadang gak. Lah saiki Qurane ono kabeh ono terus. Ya kan kalau sudah hafal isinya, kalau dia sudah hafal isinya maka akan lebih manfaat kalau dia membacanya dengan khusyuk seperti tadi. Pasti lebih manfaat lebih besar daripada orang yang hafal Al-Quran. Karena Quran pertama diturunkan untuk apa? Untuk diamalkan, sedangkan orang yang seperti ini hafal isinya. Makanya nek madhab abah saya kalau suruh milih antara hafal sama memahami, lebih milih fahami. Ya, nanti ini pesan kepada murid-muridnya, kalau kamu disuruh milih antara hafal sama faham Al-Quran, pilih faham Al-Quran. Ya, bukan berarti menghalang-halangi orang yang hafal Quran, tidak. Bukan berarti seperti ini, tidak. Hafal Al-Quran itu membaca Al-Quran pasti lebih banyak daripada orang yang tidak hafal. Dia minimal murojaah aja 3 juz, belum hafal malah ulang satu ayat, kadang diulang berapa kali. Maka ini punya keistimewaan sendiri. Tapi kalau disuruh milih antara hafal dengan apa? Dengan faham, maka ini pilihlah yang faham Al-Quran. Qala, kadang-kadang ini dipakai alasan untuk orang anak pondok sarang, gue lebih baik ngapal, gue apal yo gak faham yo gak, dadi opo lah Anda. Ini ngelak-ngelak wong sing hafal gak bisa. Wa yanbaghi liman arada an yakhtimal Qur'an an yakhtimahu min awwalil lail aw min awwalin nahar hatta yastasiya. Apa juga seperti itu. Mbah Mun itu juga seperti itu dulu, diceritani dulu pernah ini hatam-hatam, karena kalau gak paham berhenti. Nah, gak paham berhenti kan yang golek. Padahal dulu kitab tidak seperti sekarang, banyak. Ya, nyari apa saja dengan internet itu ono. Asal sampean punya ilmu sedikit itu aja bisa mencerna dengan baik, mudah. Kalau dulu kan mesti ya kalau mau disuruh memahami Al-Quran gak paham berhenti, pasti kok nyari di sini, nyari gak ketemu, tidak seperti sekarang yang zaman serba mudah tapi ngamalone tambah angel. Ya, tidak seperti itu. Tapi walhasil beliau seperti ini metodenya. Pernah masa-masa ya ini beliau apa? Kalau gak hafal berhenti memahami. Qala, boleh lagi. Yang bagi liman arada yakhtima wa fa innahu wa yanbaghi liman arada yakhtimal Qur'an ay yakhtimahu min awwalil lail aw min awwalin nahar hatta yattasi'a waqtu sholatil malaikati alaih. Ini anjuran beliau punya pendapat seperti ini. Yang bagi sayogjanya liman arada, bagi orang yang menghendaki ayakhtima untuk menghatamkan Al-Quran, ayakhtimau sayogjanya untuk dia menghatamkannya min awwalil lail, dari awal malam. Yani maksudnya ketika hatam ojo ini iso ya jam 7 pamane, kalau bisa ya jam 6 pas waktu masuk malam terus hataman, jangan di akhirnya. Min awalin nahar, atau awal nahar. Kalau hatam waktu siang ya nek iso pagi jam 6 wis hatam, jam 7 wis hatam. Lah terus terusno nyambung yang terusnya diteruskan, karena apa jenenge niki Allah senang untuk napa niku hadis niku hatam mulai lagi. Tapi hasil hatamnya itu sebaiknya menurut beliau di awal malam, walaupun setelah itu teruskan apa melanjutkan dari awal lagi.
Tapi hatamnya di awal malam. Au min awalin nahar hatta yatasi, sehingga menjadi luas waktu sholatil malaikah, waktunya mendoakannya malaikat kepadanya, sehingga waktu mendoakan malaikat itu lebih banyak. Fa innahu warada fi batil athar, karena datang sebagian athar ketika ini anna man khatamal Qur'an ayyata sa'atin minal lail, barang siapa sesungguhnya orang yang khatamal Qur'an pada waktu apapun dari waktu malam, salat alaihil malaikah, maka malaikat akan mendoakan kepadanya hatta yusbih, sampai pagi. Dan hatamnya jam 12 lah, undungannya mulai jam 1 sampai jam 4 sudah selesai wong sadzan. Tapi kalau hatamnya jam 6, maka jam itu jam 8, jam 9, jam 10 sampai jam 4 doa terus malaikat. Wa ayyata sa'atin, dan menghatamkan di satu manapun, di kapan waktu kapanpun, dari minan nahar, dari waktu siang, salat alaihil malaikatu hatta yumsi, maka mendoakan kepadanya malaikat sampai waktu sore. Ini diriwayatkan oleh dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Dari Sa'ad ibn Abi Waqqas ngendikane idza wafaqa khatmul Qur'an awwal lail salat alaihil malaikatu hatta yusbih, barang siapa yang menepati hatamnya Al-Qur'an di awal malam, maka malaikat akan mendoakannya sampai waktu subuh, sampai dia masuk waktu subuh. Wa in wafaqa khatmahu akhirul lail salat alaihil malaikatu hatta yusbih, barang siapa yang hatamnya niki pada akhir malam, maka malaikat akan mendoakannya sampai dia waktu masuk waktu sore. Abu Mu'ayyid ini mengendikani Sa'ad ibn Abi Waqqas, dan ini hadits hasan diriwayatkan dari Sa'ad ibn Abi Waqqas, dan tidak mungkin hal yang seperti ini, perkara sing gaib seperti ini Sa'ad ibn Waqqas kok tahu sendiri. Maka di sini dihukumi hadits marfu' secara hukman. Sa'ad ibn Waqqas gak mungkin menceritakan ini kecuali sangka Kanjeng Nabi, karena sumbernya sangka Kanjeng Nabi tak. Gak mungkin dia dari melihat sendiri. Makanya ini jenis hadis ini jenis marfu' napa jenis ini hukman. Hadis ini dihukumi yang ngendika adalah Kanjeng Nabi. Qala wa fi sholatil malaikati al abdi kullu khair, dan dalam doanya malaikat kepada seorang hamba adalah kebaikan yang sangat penuh dengan kebaikan, wa kullu sa'at, dan penuh dengan kebahagiaan untuknya. Wa makna sholatihim alaihim, dan makna sholat mereka, membaca sholawat malaikat kepada mereka adalah istighfaruhum lahu, malaikat memintakan ampunan untuknya, wa du'auhum lahu bil khair, dan malaikat mendoakan lahu kepadanya bil khair, mendoakan baik untuknya. Wal yukthir minat du'a indal khatam, dan memperbanyaklah dia dari membaca doa ketika khatam. Fa innaha sa'atun syarifatun mubarakah, karena di situ adalah waktu yang mulia yang diberkahi. Wa minal mawatin, dan termasuk tempat-tempat waktu-waktu allati yustajabu fiha doa, yang diistajabai di situ doa. Wa tatanazzalur rahmah, dan waktu-waktu yang rahmat berturunan pada saat itu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Imam Nawawi ngendika yang bagi ayyakuna aktsaru du'aihi indal khatmi fi sholahi umuril muslimin, sebaiknya kebanyakan doa dia ketika khatam adalah untuk kebaikan urusan-urusan muslimin. Sekarang niki nggih sholahi umuril muslimin sangat penting niki. Niku tibyan disebutkan, sebagian orang salaf disebutkan di situ, disebutkan kalau sudah khatam niki manggil orang-orang untuk jejak nopo ndonga bareng-bareng. Ono sing pesen, nanti kalau kamu khatam bilangi saya ya, karena mau hadir nopo khatame nopo orang niki baca Al-Qur'an, sampai seperti ini. Wa dzakara tarafan min lati, yang kemudian beliau menyebutkan sepenggal dari doa-doa allati yang bagi ayat abi yang biha, yang sebaiknya digawe ndonga dengannya indah khatmul Qur'an, ketika khatam Al-Quran. Wa dzalika fi kitab tibyan lahu, dan itu dalam kitab at-tibyan lahu, kitab tibyan fi adabi hamaratil Quran, dalam masalah adab-adabnya penghafal Al-Quran. Wa huwa kitabun jalilun nafis, dan itu adalah kitab yang magung, yang mahal, yang napa bagus, mahal.
Jama'a fihi min adabi hamalatil Quran, beliau mengumpulkan di situ adab-adab penghafal Quran. Wa qiraatihi, dan dari adab-adab membaca Al-Quran qadran sholihan, mengumpulkan satu kadar yang pantas, yang bagus. Yani satu kadar dari adab-adab, dan adab-adab itu yang pantas. La yastaghni hamil Quran, yang pembaca Al-Quran la yastaghni, tidak bisa lepas darinya, dia sangat membutuhkan itu. Yang orang yang hamil Quran la yastaghni, tidak bisa lepas an ma'rifatihi, untuk mengetahuinya, wal wuqufi alaihi, dan membacanya. Wa mimma yanbaghi al-mutawamah, niki membahas tentang apa lainnya. Masih membaca Al-Quran. Wa mimma yanbaghi, Allah subhanahu wa ta'ala alam, wa nas'alullah husnul khitam. Apa jenis ini hari ini ya, mestinya kita niki doa napa orang-orang Palestina, saudara-saudara kita yang di napa jenis niki, yang sedang napa dalam kesusahan. Saya membaca hari ini, membaca tulisannya napa jenis niki atau ucapan napa Profesor Dr. Abdullah Muhammad Baharun, yang Rais Jamiah Al-Ahqaf, apa namanya niki, rektore Jamiah Al-Ahqaf. Beliau ngendika Maulid ini sangat penting, ta'ti ahamiyatu min wujudi, yaitu wujudnya nikmat yang besar alal basyariyah, yaitu dilahirkan Rasulullah SAW. Pada masa ini muncul banyak dari musibah-musibah, itu disebabkan oleh banyak orang yang meninggalkan untuk mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, dan tertipu dengan orang-orang kufar, dan terlalu mengagungkan kepada mereka. Kita itu terlalu mengagungkan terhadap orang-orang kufar. Kita gampang menerima ucapan mereka, ucapan-ucapan yang datang dari orang-orang kufar itu banyak kita langsung kita terima. Yang disebut oleh Al-Quran, beliau mengatakan kita terima dengan ucapan mereka, kita mengagungkan mereka. Ini dianggap niki meremehkan, diremehkan oleh orang, kayak meremehkannya Fir'aun. Wa nada fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi ali salimul kumisra wa hadil anharu tajri min tahtiha afala tubsirun, sama dengan Fir'aun ketika mendengungkan berkata kepada kaumnya, kepada Bani Israel, hai kaum, bukankah aku milikku kerajaan Mesir ini, kekuasaan Mesir ini milikku, dan ini wahadhil anhar tajri min tahti afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat? Jadi Fir'aun ini mengatakan aku menguasai semuanya. Kemudian banyak orang yang tunduk kepada Fir'aun karena ini. Nah, ini Fir'aun menjadikan dasar kebesaran dia, dibukanya dunia untuk dia, ini dijadikan dasar untuk supaya orang mengikutinya. Dan kita nggak mau memang mengikuti orang Barat karena kebanyakan karena mereka lah sekarang dunia, menguasai dunia. Karena kemajuan dari mereka, kayak ini semuanya, sampai kita lupa bahwa kita mempunyai suatu hal yang besar, yaitu al-Islam. Kita ada syariat Islamiyah, ada ini. Bahkan sampai menuduh sebagian dari kita, kenapa kita kok mundur? Karena ya gak gelem ngurusin dunya. Sebagian orang seperti ini, karena kita nggak mau ngurusin dunya, maka niki justru Kanjeng Nabi ketika maju niki bukan ngurusin dunia, justru malah meninggalkan dunia.
diminta untuk meninggalkan dunia, sampai masuknya itu pelajaran itu kepada hatinya sahabat, sampai mereka, aku nggak mau kawin, aku apa sholat wajib terus, aku apa poso terus, kan gitu kan, sampai seperti itu, sampai masuknya pelajaran ajaran Rasulullah sampai seperti itu. Yang dulunya mengejar dunia kemudian berbalik arah, justru aku pengen ini, kemudian itu dilarang oleh Rasulullah SAW, tapi itu tidak diperbolehkan oleh Rasulullah. Sampai sahabat ngendika, andai kata sahabat kok Kanjeng Nabi kok memberi izin kepada sahabat Abdurrahman atau siapa yang minta izin untuk mengebiri diri supaya tidak ingat dunia, maka kami melakukan semuanya, maka kami lakukan. Artinya benar-benar mereka sudah mau meninggalkan dunia. Nah, dari situ kemudian muncullah napa jenenge niki perubahan, muncullah napa jenenge niki islah ning ngene dunya, memperbaiki napa keadaan dunia. Okay. Hari ini orang-orang ahli kafir, beliau ngendika, ahli kafir yuriduna min an natrukal haq as-sarih. Orang-orang kafir menghendaki kita untuk meninggalkan perkara hak yang jelas yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, karena mereka menganggap menganggap kita lemah. Kalian orang muslim terbelakang, tidak punya apa-apa, kepengen seperti kami, ikut kami. Kan ini banyaklah yang ini. Tapi alhamdulillah kita banyak yang mulai sadar tentang ini. Saya yakin sangat-sangat banyak yang sadar. Moga-moga cepat fadl minallah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, yakni keburukan ini, hadhil uqdah, napa uqdah niku nggih, ini niki uqdah, yani burukan ini niki terjadi karena kita punya keyakinan, karena kamu berkeyakinan kamu lemah, kamu mundur. Dan orang Islam kita punya keyakinan kita ini napa orang yang lemah, kita orang yang terbelakang. Mereka adalah uzama, orang-orang Eropa, yakni orang-orang Barat, orang-orang kafir itu mereka orang yang besar-besar. Mereka adalah kibar. Maka kita hakikatnya kita ini merendahkan diri kita sendiri, padahal kita berpegang pada agama, pada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang terbukti itu menjadikan apa, kemajuan semuanya. Orang Eropa itu maju nggih karena kita. Semuanya karena kita merendah, kita menjadi rendah karena kita meninggalkan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, berebut dunia dan kemudian seperti ini. Andai kata tidak diserang kita, maka kita yang akan menguasai teknologi semuanya, kita akan menguasai dunia semuanya. Tapi karena apa, perebutan dewa akhirnya diserang sangka luar, kita meninggalkan ajaran-ajaran Rasulullah, termasuk meninggalkan ajaran jihad, meninggalkan apa, hubud dunia. Justru ini yang menjadikan mereka masuk ke kita dan kemudian kita diacak-acak, kemudian jadilah kita terbelakang karena itu, bukan karena apa-apa. Nah, ini Malaysia beliau mengingatkan ini bahwa kita itu mempunyai sesuatu yang luar biasa, yaitu ajarannya Kanjeng Nabi yang nggak bisa diinikan, tapi juga enggak seperti ini, enggak mau apa sepokoknya koyo wong kuno 100% salaf, ya punya masanya masing-masing. Kita tetap memperbaiki diri, dan ini kita melihat ya semuanya memperbaiki diri. Artinya ada hal-hal yang mungkin dulu baik tapi mungkin sudah tidak cocok dengan sekarang ini, kita perbaiki, dan alhamdulillah semuanya berlomba-lomba untuk seperti ini. Tapi keyakinan kita bahwa Al-Quran, bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ajaran ini tidak, ini benar-benar inilah yang paling pas, ini adalah yang paling agung, inilah yang paling berharga menurut kita, bukan ajaran mereka. Ada metode ini memang kita ono perubahan, harus ono perubahan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.
ونسأل الله حسن الختام. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا إلينا شقيا ولا محروما. اللهم يا الله انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم تشتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم وعلى من عاونهم بأسك الذي لا يرد على القوم الظالمين. اللهم انجي إخواننا المسلمين. اللهم انجي إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم الطف بهم وارحمهم واخرجهم من الضيق والحصار. اللهم تقبل منهم الشهداء. اللهم تقبل منهم الشهداء واشف منهم المرضى والجرحى. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم فإنه لا حول لهم ولا قوة إلا بك. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم على اليهود ومن عاونهم من الكفار والمنافقين. اللهم سدد خطاهم وسدد سهمهم وسدد بندقهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. ربنا آتنا من لدنك رحمة من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. مستقيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.